Anggaran pelayanan publik itu haruslah sederhana, mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas. Nah, pola hubungan yang sehat adalah ketika pola hubungannya itu berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini ada undang ombudsman ada di pasal 8 ayat 2 undang 30 tahun 2008. Kemudian tugas ombudsman adalah yang pertama adalah menerima laporan atas tugas maladministrasi dalam penyelenggaraan dan masyarakat madani, masyarakat civil society ini ada di situ untuk melakukan pemantauan kepada pemerintah dan pelaku Saya sapa terlebih dahulu teman-teman peserta pelatihan yang telah hadir di tengah-tengah kita, juga pemateri kita pada sore hari ini untuk sesi keempat Bapak Bisman Bahtiar. Saya rasa teman-teman masih semangat untuk mengikuti pelatihan dari pagi tadi sampai sore hari ini. Saya apresiasi sekali untuk teman-teman yang telah berkenan untuk mengikuti dan juga dengan seksama jalannya pelatihan dari pagi hingga sore hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan atau sesi keempat ini kita akan membahas terkait dengan aspek hukum pemantauan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik, kegiatan usaha energi dan pertambangan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Bisman Bahtiar. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan nama Bapak Bisman Bahtiar karena beliau merupakan salah satu ahli di bidang atau di sektor energi dan pertambangan. Beliau juga sempat beberapa kali menjadi ahli di persidangan, khususnya untuk persidangan energi dan pertambangan. Beliau juga sebagai Direktur Eksekutif Pusat tentu, dan beliau merupakan salah satu advokat di legal AJLP Law Firm dan juga pernah menjadi tenaga ahli di Komisi 7 DPR RI bidang energi sumber daya mineral. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Bapak Bisman ini memiliki rekam jejak yang amat panjang di sektor energi dan pertambangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini Pak Bisman akan memaparkan terkait dengan aspek hukum pemantauan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik. Dari sesi pertama tadi, Ketua Ombudsman dan juga sesi kedua sampai sesi ketiga kita membahas terkait dengan pelayanan publik. Tentu dalam pelayanan publik ini ada peran serta masyarakat untuk memastikan bahwa pelayanan publik tersebut dilakukan dan dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami persilahkan untuk Pak Bisman memaparkan materinya pada sesi keempat ini. Disilahkan Pak Bisman. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa, Mas? Ada waktu sekitar 30-45 menit, Pak. Oke, boleh. Singkat saja sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang saya hormati, sore hari ini kita diskusi kembali terkait dengan aspek hukum tentang pemantauan oleh masyarakat, khususnya di sektor energi dan pertambangan. Sebenarnya pada sore hari ini, pada siang hari ini kami tidak ingin menyampaikan materi, tapi lebih kita ingin membahas bersama. Apa ini setelah dari pagi tadi aksi-aksi tentang materi-materi tentang pemantauan, tentang partisipasi masyarakat, sekarang aksi kita bersama nih, terkait dengan pemantauan energi dan pertambangan. Jadi kami berharap bahwa di akhir sesi ini kami menyediakan diri nih untuk kerjasama dengan rekan-rekan semuanya, untuk melakukan aksi bersama, penelitian bersama, menyikapi isu-isu di daerah, dan sebagainya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ibnu Firdaus tadi dari Ombudsman, bahwa BUSIP kan sebenarnya juga lembaga pelayanan publik. Iya, kami juga melakukan pelayanan publik. Kami terbuka kalau hasil penelitian kami diakses oleh orang. Kami hampir seminggu berapa kali Zoom meeting dengan kelompok-kelompok diskusi kecil mahasiswa, yang ada yang mau skripsi, ada yang mau tesis, ada yang mau lomba, itu kami juga sering sekali. Kami juga sering, teman-teman yang mau datang riset ke kami juga dengan senang hati sangat terbuka, mau datang kantor boleh, mau online boleh. Kami menyediakan informasi, referensi, dan undang-undang terkait energi dan pertambangan. Bahkan referensi kami punya banyak banget.
sehingga akan sangat banyak bermanfaat kalau teman-teman dimanfaatkan. Prinsipnya kami menyediakan layanan ini, kami komitmenkan dedikasikan untuk publik, untuk masyarakat, dan hampir tidak pernah ada yang dipungut biaya. Nah, oleh karena itu sekarang waktunya kita nanti di akhir apa ini kerjasamanya PUSEP kita bersama untuk melakukan pemantauan baik isu-isu di daerah maupun isu-isu di nasional. Tetapi kami mohon izin menyampaikan beberapa materi saja sedikit. Ini untuk mengulas bersama ini dari pagi hari sampai siang tadi, termasuk beberapa waktu yang lalu kita sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan-pelatihan. Ini review kita tentang materi ini. Maka izinkan saya untuk share screen teman-teman semuanya. Tapi prinsipnya saya berharap endingnya nanti di kita akan membuat suatu jaringan, membuat suatu aksi bersama untuk melakukan aksi-aksi pemantauan dan aksi-aksi memperbaiki tata kelola pelayanan publik. Sudah on ya? Tertampak ya? Oke. Udah kelihatan kayaknya? Ya, sudah Pak. Teman-teman yang saya hormati, siang hari ini, sore hari ini, saya akan sedikit menyampaikan pengantar diskusi saja terkait dengan pemantauan masyarakat di sektor energi dan pertambangan. Khususnya nanti ada beberapa hal terkait dengan aspek-aspek hukumnya. Jadi kita review tadi, prinsipnya sesuai disampaikan narasumber sebelumnya, sesuatunya harus berdasarkan pada konstitusi. Jadi sesuai dengan amanat konstitusi bahwa ini yang tadi belum disampaikan, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam perjuangan haknya secara kolektif untuk bangun masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya kita berpartisipasi, kita melakukan pemantauan, kita melakukan pembangunan, itu juga sebenarnya hak. Dan itu hak konstitusional yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu ditegaskan dalam ayat 28C. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak benar, pelayanan publik yang tidak benar, tata kelola pertambangan tidak benar, ada perbuatan-perbuatan yang mungkin kurang proporsional, atau dolim, kira-kira seperti itu, ya kita punya hak untuk secara kolektif melakukan koreksi dalam konteks membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pasal wajib dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pasal 33 ini. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, kalau sudah dikuasai dan dikelola oleh pemerintah dan badan usaha tidak untuk kemakmuran rakyat, maka kita juga punya hak untuk tanda kutip protes, untuk tanda kutip melakukan pemantauan, untuk melakukan koreksi terkait hak-hak kita untuk hak kita untuk melakukan pemantauan ini. Nah, oleh karena itu dua ini teman-teman semua merupakan dasar konstitusional bagi kita untuk melakukan aksi bersama. Aksi itu tidak harus demo ya, untuk melakukan reaksi bersama terhadap kebijakan-kebijakan publik yang kita rasa kurang tepat. Yang berikutnya teman-teman semuanya, ini sebenarnya konklusi dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Intinya pelayanan publik di sumber daya alam, kita dalam konteks membangun good governance and clean government. Jadi salah satu syarat mutlak tadi yang disampaikan Pak Najih maupun Pak Adnanto Bansoda itu ada partisipasi masyarakat yang nanti melahirkan pemantauan. Jadi kalau dalam tingkat partisipasi, kalau sudah melakukan pemantauan itu berarti tingkat partisipasinya paling tinggi. Kalau hanya hadir, hanya tahu, hanya mengikuti, itu tingkat partisipasinya ya sudah berpartisipasi, tapi tingkat partisipasi dalam skala yang menengah bahkan bawah. Tapi kalau sudah melakukan pemantauan, itu berarti skala partisipasinya sudah pada tingkat tinggi. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semuanya, di sore hari ini nanti kita susun aksi bersama nih untuk melakukan pemantauan oleh masyarakat, terutama di daerah maupun di pusat. Berikutnya ini teman-teman semuanya, isu-isu masalah sosial. Kami hanya mengulangi, ini juga pernah kami sampaikan dalam pelatihan hukum tambang, bahwa sebenarnya ada problem besar nih di pengelolaan pertambangan kita. Jadi dengan adanya lokasi tambang di daerah-daerah itu, maka akan berpeluang menghadirkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi secara cepat. Karena memang akan datang ekonomi yang secara cepat juga. Menghasilkan dampak ikutan yang positif dan juga negatif.
serta biasanya disertai dengan nilai inflasi yang tinggi. Ada jebakan ketergantungan pada SDA, sumber daya alam. Jadi karena di situ sudah daerah kaya, maka dia selalu tergantung dengan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Dia tidak mencoba untuk melakukan inovasi dan kreativitas mencari kehidupan di luar sumber daya alam. Terus ada aspek lingkungan ini, karena pengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus ada aspek soal konflik sosial dan ekonomi. Nah ini ya teman-teman semuanya, isu-isu sosial yang ada di daerah. Dan karakteristiknya karena memang tambang ini sumber daya alam yang ekstraktif, tidak bisa diperbarui. Nah, dengan seperti ini artinya hampir dipastikan pengelolaan tambang di daerah itu ada masalah. Nah, ini kira-kira teman-teman semuanya, review kita tentang kayak disparitas pusat dan daerah. Jadi, semua kewenangan ada di pusat, tetapi risikonya ada di daerah. Sementara masyarakat ini merasa tidak ikut menikmati, seakan kekayaan itu tanda kutip dijarah. Nah, ini problem sosial, problem pusat dan daerah dalam pengelolaan tambang. Oleh karena itu, solusinya adalah menyelaraskan kepentingan dan menjamin partisipasi masyarakat. Nah, ini yang teman-teman semuanya, antitesa kita terhadap bahwa ada problem besar nih terkait dengan pertambangan. Nah, oleh karena itu, dengan problem ini kita akan menyampaikan peran masyarakat ini dalam aspek hukum ya, peran masyarakat dalam Undang-Undang Pertambangan dan Migas. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada dasar konstitusionalnya, ada hak konstitusional bahwa kita itu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada turunannya juga, sebenarnya juga ada dasar undang-undangnya yang diturunkan dalam Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang Migas. Di Undang-Undang Pertambangan yang nomor 3 tahun 2020, bahwa di pasal 87, sebagaimana kita kutip ini teman-teman semuanya, pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan data dan informasi. Dan data informasi itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah ini, Pusat Data dan Informasi Pertambangan, sebagaimana dimaksud, bla bla bla, wajib menyajikan informasi pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah oleh pemegang perizinan dan masyarakat. Artinya sebenarnya ini hak masyarakat untuk tahu dan untuk mengakses informasinya. Dan ini informasi publik. Sehingga kalau misalkan datang ke Dinas Pertambangan, tanya-tanya informasi atau ke Menteri SDM, itu katanya informasi-informasi rahasia, saya kira ini dasarnya bahwa sebenarnya masyarakat bisa mengakses tentang informasi pertambangan. Nah, informasi inilah teman-teman semuanya yang menjadi modal bagi kita untuk melakukan kajian dan menyikapi secara bijaksana. Oke. Yang berikutnya teman-teman semua, ini hak masyarakat terdampak. Jadi masyarakat yang terkena dampak langsung itu mendapatkan ganti rugi akibat dampak negatif pertambangan. Cuman kalimatnya ini agak ngeri. Jadi disiasati begini, ini secara orang hukum pasti paham. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak, ya kan, memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam melakukannya. Artinya kalau tidak ada kesalahan mungkin tidak dapat ganti rugi. Gitu. Jadi kata kesalahan ini saya kira agak merugikan masyarakat. Mestinya tidak kesalahan pun kalau dampaknya tidak benar kan ya mendapatkan ganti rugi. Jadi ini berbahaya pasal ini sebenarnya. Di satu sisi pasal ini melindungi hak masyarakat, tapi di sisi yang lain pasal ini berbahaya. Karena kalau dampak itu tidak disebabkan karena kesalahan, maka ya tidak mendapatkan ganti rugi. Nah, oleh karena itu, kalau ini dijudisial ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya sangat menarik kata kesalahan ini sendiri. Prinsipnya kan gini, ya mau salah atau betul, kalau ternyata itu berdampak negatif bagi masyarakat, ya ganti rugi dong. Itu. Contoh misalkan, tanah kita digunakan untuk jalan oleh jalan tol. Itu kan tidak ada kesalahan bagi pemerintah dan pengusaha jalan tol, tapi tetap kita mendapatkan ganti rugi. Nah, dalam pertambangan ini agak ngeri-ngeri ini. Karena kalau tidak ada yang salah, perusahaan tidak salah, dia tidak memberikan ganti rugi. Nah, ini saya kira menarik dan ini mungkin berpotensi untuk di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi prinsipnya sebenarnya punya hak untuk mendapatkan ganti rugi. Ini undang-undang pertambangan juga. Ini di Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman, ini ngeri juga ya. Kalau ini, di satu sisi kita bisa berpartisipasi melakukan pemantauan, tapi di sisi yang lain kadang-kadang partisipasi itu ada ancaman pidananya. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dengan perbuatan dan aksi berpotensi pidana jika dianggap merintangi. Ini pasalnya nih, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini saya kira undang-undang yang tidak ramah terhadap
masyarakat. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan atau SPB dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun dan denda 100 juta. Ngeri, Bu. Ini, Bro. Jadi, kata merintangi dan mengganggu ini tidak ada tafsirnya. Jangan-jangan kalau kita mendemo, menutup jalan, itu memang merintangi dan kita bisa kena 1 tahun. Nah, pasal ini saya kira juga merupakan pasal represif bagi masyarakat. Ini tidak ramah juga bagi masyarakat. Satu sisi kita diminta partisipasi, tapi di sisi lain partisipasi ini juga ada ancaman pidananya. 1 tahun lumayan ini, ya kan? 100 juta lumayan ini bagi rakyat kalau misalkan dianggap merintangi atau mengganggu. Padahal kata merintangi atau mengganggu ini tafsirnya mungkin juga bisa berarti yang cukup luas. Yang berikutnya teman-teman semuanya cepet-cepetan aja. Peran masyarakat dalam Undang-Undang Migas, di Undang-Undang Migas juga diatur di beberapa pasal ini, intinya adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengembangan masyarakat dan memberikan jaminan hak atas masyarakat. Ini Undang-Undang Migas. Termasuk pemakaian tanah milik masyarakat wajib dengan persetujuan masyarakat. Artinya kalau tidak menyetujui, nggak boleh. Itu kan hak. Nah, oleh karena itu, dalam rangka untuk mempertahankan hak itulah diperlukan adanya pemantauan-pemantauan yang dilakukan oleh elemen, stakeholder, dan kita bersama. Nah, ini teman-teman semuanya terkait dengan dasar hukum yang ada di Undang-Undang Migas dan di Undang-Undang Pertambangan Minerba. Sekarang yang terakhir, belum yang terakhir ya. Apa ini dan bagaimana kita melakukan pemantauan? Nah, ini yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan sama-sama dengan teman-teman semuanya. Yang kita lakukan adalah pemantauan ya teman-teman semuanya. Jadi, seperti kita tahu bahwa pelaku usaha pertambangan itu bagi 3 besar ini. Yang pertama pemerintah. Ini bisa pusat dan daerah. Sekarang hanya pusat, daerah sudah tidak punya kewenangan kecuali nanti akan didelegasikan melalui PP. Yang kedua pelaku usaha. Ini ada perusahaan pemegang izin IUPK, tapi juga ada perusahaan jasa pertambangan. Jangan salah teman-teman semuanya. Ini ada 2 jenis perusahaan. Yang ketiga masyarakat, bisa perorangan, organisasi, komunitas, atau masyarakat adat dan sebagainya. Nah, ketiga inilah sebenarnya aktor utama dalam pelaku usaha pertambangan. Kalau melihat seperti ini, maka posisi kita, masyarakat sipilnya ada di sini, di masyarakat ini. Oleh karena itu, tugasnya masyarakat ini untuk memantau pemerintah dan memantau pelaku usaha. Jadi segitiga inilah teman-teman semuanya, yang tadi dikatakan Pak Adnan Topa, itu sebagai segitiga pelaku utama dalam good governance. Dan kita sebagai masyarakat madani, masyarakat civil society ini ada di sini untuk melakukan pemantauan kepada pemerintah dan pelaku usaha. Nah, sekarang apa nih yang kita pantau terhadap pemerintah? Yang kita pantau terhadap pemerintah, teman-teman semuanya, biar nggak ngantuk ya, pakai suara-suara ini, karena sudah sore. Biasanya yang ngantuk-ngantuknya kalau gini kan agak perhatian. Kalau nggak perhatian sama narasumbernya, paling nggak pada slide-nya. Oke. Jadi, tugas pemerintah pertama memang mengatur. Mengatur itu berarti membuat regeling, membuat produk peraturan perundang-undangan, terutama di bawah undang-undang. Karena kalau dengan undang-undang kan berarti dengan DPR, PP, Permen, Perpres, dan seterusnya. Kedua, menetapkan kebijakan. Ketiga, mengeluarkan perizinan. Keempat, melakukan pembinaan. Kelima, melakukan pengawasan dan monitoring. Inilah tugas pemerintah. Nah, pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya ini harus kita atur. Baik dalam melakukan, harus kita awasi, harus kita pantau. Baik dia dalam melakukan pengaturan, menetapkan kebijakan, mengeluarkan atau tidak mengeluarkan perizinan, melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini pemerintah harus kita pantau bersama-sama. Bagaimana memantaunya teman-teman semuanya? Nah, ini produk perizinan yang ada di pemerintah. Prinsipnya sekarang semua izin dikeluarkan oleh menteri. Ada IUP, ada IPR, IUP ini izin usaha pertambangan, IPR ini ada izin pertambangan rakyat, IUPK izin usaha pertambangan khusus ada 2, ada IUPK yang berasal dari KKPKP 2B, ada IUPK yang berasal dari WBN atau wilayah usaha pencanangan khusus, ada SIBB, SIBB ini surat izin penambangan batuan dan penugasan. Penugasan ini tanpa izin tapi jadi ditugaskan, misalkan BUMN. Atau misalkan tambang tertentu, uranium misalkan, yang itu punya sifat kekhususan tertentu. Yang terakhir, kegiatan pendukung. Ini ada jasa pengangkutan dan penjualan, ada izin usaha jasa pertambangan, ada IUP untuk penjualan. Nah, inilah teman-teman semuanya
izin yang dikeluarkan menteri yang ini sebenarnya sumber dari masalahnya dari sini. Kenapa sumber dari masalah sini? Karena dari izin inilah sebenarnya nanti kegiatan pertambangan akan dilakukan. Nah, ini apa sekarang yang mau kita pantau oleh masyarakat? Pertama adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Ini prosesnya. Berarti terkait dengan hukum acaranya, formilnya. Jadi, apakah proses pembentukan peraturan perundang-undangannya benar enggak? Contoh misalkan dulu PP 1 tahun 2017 dibahas hanya 1 hari, 1 malam. Di hari Minggu, boleh enggak? Nah, itu soal prosesnya. Yang kedua, materinya atau isi peraturan perundang-undangannya. Apakah ini tumpang tindih atau tidak? Apakah ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau tidak? Apakah ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Yang ketiga, implementasinya. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Jangan-jangan peraturannya sudah benar, tapi pelaksanaannya nggak benar. Contoh misalkan peraturan tentang kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Peraturannya udah cakep banget, tapi ternyata implementasinya yang tidak keren, yang tidak cakep. Yang keempat, yang dilakukan ini, kegiatan usaha di lapangannya ini, yang perlu kita pantau. Apa aja kegiatan usaha di lapangan? Nah, ini teman-teman semuanya. Urutan kegiatan usaha pertambangan. Dari mulai izin, eksplorasi, dan operasi produksi. Dari mulai tahap kegiatan, studi kelayakan atau FS, konstruksi, penambangan. Nah, pada saat ini sudah harus berkewajiban membebaskan tanah. Jadi sebelum tahap eksplorasi ini belum ada kewajiban membebaskan tanah, tapi pada saat operasi produksi sudah punya kewajiban membebaskan tanah. Tapi prinsipnya semua tahapan ini harus dilakukan pemantauan. Seperti yang disampaikan dari ICW, kalau tidak kerjasama nggak mungkin. Kalau tidak berkoalisi, kita tidak punya kekuatan. Kalau kita tidak beraliansi, maka kita akan lemah. Nah, oleh karena itu, tahapan pertambangan yang begitu panjang ini, maka kita harus awasi dengan cara kita melakukan kerjasama. Izin nanti kita pantau, eksplorasi siapa yang mantau di lapangan, operasi produksi bagaimana, pengangkutan bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini mungkin teman-teman semuanya, tujuan sore hari ini kami menyampaikan materi ini, endingnya adalah untuk nanti kami sampaikan di akhir ini. Ini beberapa instrumen dalam melakukan pemantauan, kewajiban pemegang izin. Jadi apakah dia sudah menerapkan kaidah teknik pertambangan yang benar atau enggak? Oh, enggak benar, berarti sudah kesalahan satu. Apakah dia sudah menyelesaikan masalah hak atas tanah? Apakah dia sudah bayar pajak, PNBP, serta pendapatan daerah? Apakah dia melakukan reklamasi dan pasca tambang? Apakah dia melakukan penyusunan dokumen, dan seterusnya, sampai melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Inilah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan. Yang kalau tidak ada checklistnya, maka dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran terhadap peraturan undang-undangan. Nah, ini enak teman-teman. Apakah dia punya RKAB? Enggak, RKAB itu rencana kerja, anggaran, dan biaya. Oh, enggak punya, berarti pelanggaran. Apakah dia melakukan good mining practice atau K3? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja dan standar mutu. Oh, tidak ada, berarti dia melakukan pelanggaran. Nah, inilah instrumen kita untuk melakukan pemantauan terhadap usaha pertambangan. Yang terakhir, teman-teman semuanya, ini rencana aksi kita sama-sama, ya kan? Apa ini setelah dari materi ini yang akan kita lakukan bersama-sama? Kami betul-betul sangat bangga kalau bisa kerjasama dengan rekan-rekan semuanya. Kami sudah banyak sekali kerjasama di Jakarta, di pusat maupun di daerah, terutama juga banyak kerjasama dengan kelompok mahasiswa. Hampir tiap hari kami Zoom meeting dengan teman-teman di daerah dan teman-teman mahasiswa membahas isu-isu tertentu. Oleh karena itu, di acara pelatihan hari ini kami menantang nih teman-teman semuanya, mengajak apa nih yang mau kita bisa kerjasamakan dalam rangka partisipasi kita terhadap energi dan pertambangan yang lebih baik, dalam rangka kontribusi kita terhadap pertambangan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, oleh karena itu kami punya step-step, kalau nanti bisa teman-teman menyepakati ya, atau bisa mengikutinya. Pertama, kita membangun kesepahaman dan komitmen, termasuk di acara pelatihan ini adalah bagian dari kesepahaman dan komitmen. Kesepahaman itu maksudnya paham terhadap suatu masalah yang sama,
Yang kedua, komitmen bahwa kita sama-sama ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini melalui pemantauan dalam kegiatan pertambangan dan energi. Yang kedua, ayo kita inventarisasi masalah dan isu. Apa aja ini isunya? Nah, isu pokok ini yang sudah menanti kita ini diantaranya 1 RUU EBT, 2 RUU Migas, 3 RUU Energi, 4 ada PP turunan Undang-Undang Minerba yang sampai sekarang belum turun PP-nya. 5 ini ada hot ini, tahun depan subsidi LPG akan tanda kutip dicabut atau dialihkan sistem subsidinya. Jadi teman-teman tidak bisa lagi secara enaknya beli LPG 3 kg, ini isu. Dan isu lain-lain, kemarin kita juga isu blok rokan, isu tentang holding PT Pertamina, isu tentang penjualan saham IPO anak usaha PT Pertamina, dan sebagainya. Nah, ini beberapa isu-isu yang bisa jadi kita boleh beda pendapat, tapi kita boleh juga sama. Pada isu RBT kita sama, tapi pada isu migas kita beda, nggak apa-apa. Jadi kita menginventarisasi masalah. Ini isu besarnya, baru nanti isu kecilnya, misalkan begini, migas. Isu kecilnya apa? Oh, harus dikelola secara nasional. Oh, isu lingkungan. Oh, harus jangan menggunakan misalkan cost recovery atau tidak menggunakan gross split. Oh, harus Pertamina, itu isu turunan-turunannya. Nah, ini teman-teman semuanya, saya nawari teman-teman untuk sama-sama kita menginventarisasi isu dan kita saling sepaham. Dan kita siap untuk berbeda pendapat. Kalau ternyata pendapat kita sama, ayo jalan bareng. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, jalan sendiri-sendiri. Toh tujuannya kita sama untuk bangsa dan negara. Hanya soal cara yang mungkin berbeda. Yang kedua, ketiga, kita adakan publikasi dan kampanye. Dan ini saya kira tidak hanya kasus-kasus nasional ya, kasus daerah pun kami senang sekali. Contoh, kami sudah beberapa kali dilibatkan oleh teman-teman di Kalimantan Utara, ya kan? Karena untuk mengkritisi beberapa kebijakan pertambangan di Kalimantan Utara misalkan, dan di beberapa provinsi lain. Di Riau misalkan terkait dengan isu limbah di blok Rokan maupun di Minas, itu juga kami bersama-sama masyarakat di Riau. Nah, ini teman-teman semuanya kita nanti akan publikasi dan kampanye yang besar-besaran. Yang berikutnya, kalau kita sudah paham, komitmen, ada masalah sama-sama punya opini publik yang bagus, kita bisa bentuk koalisi atau aliansi. Tidak harus banyak ini, 5 kelompok aja udah oke, 3 kelompok udah oke, 10 kelompok juga oke. Nah, nanti ada isu membahas koalisi memantau RUU EBT, ada koalisi memantau RUU Migas, ada koalisi memantau RUU Energi, koalisi memantau turunan Undang-Undang Minerba, Cipta Kerja, ini yang paling penting juga, subsidi LPG 3 kg, dan isu-isu lain-lain. Ayo kita bentuk koalisinya. Nah, Pusep dengan senang hati siap. Tapi ini kan isu nasional. Isu daerah juga boleh. Misalkan teman-teman di daerahnya menyikapi masalah soal kebijakan-kebijakan daerah terkait dengan konservasi energi. Kami dilibatkan atau dimintain pendapat untuk mendukung. Kami siap. Kami siap. Apalagi sekarang zaman online kan. Jadi dengan senang hati kalau kami membahas atau diundang terkait dengan beberapa hal ini secara Zoom. Yang berikutnya kita susun agenda kerja kita. Misal nih, kita akan memantau RUU Migas. Berarti agenda kerjanya 1, pemahaman dulu tentang RUU Migas. 2, yaitu kita akan melakukan roadshow tentang isu-isu migas. 3, kita akan membangun opini publik. 4, kita akan melakukan hearing misalkan dengan DPR RI atau dengan Menteri SDM. 6, kita akan melakukan kajian, yang hasil kajiannya kita nanti akan berikan rekomendasi atau policy paper. 7, kita akan melakukan aksi simpatik misalkan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman semuanya agenda kerja yang memungkinkan kita susun bersama untuk menyikapi berbagai macam isu dan masalah sosial, masalah ekonomi di bidang pertimbangan. Yang terakhir, ayo kita kawal, pantau, dan aksi. Aksi ini tidak kita maknai melulu turun jalan, enggak. Aksi ini kan memberikan rekomendasi juga aksi, menuliskan policy paper juga aksi, memberikan masukan juga aksi. Kita hearing atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan DPR, gitu juga aksi. Kita melakukan kajian dan studi hukum, itu juga aksi. Nah, ini beberapa teman-teman yang kami tawarkan kepada rekan-rekan semuanya. Tidak harus sore hari ini, kalau berminat nanti silakan berhubungan dengan teman-teman di sekretariat Pusep. Kami dengan senang hati akan menindaklanjuti berbagai macam
isu-isu yang sekiranya itu bisa punya kemanfaatan, kemaslahatan bagi publik, bagi masyarakat, bagi cita-cita untuk memperbaiki tata kelola energi dan pertambangan yang sebaik-baiknya. Terakhir, saya kira itu yang bisa kami sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi tidak ada pertanyaan nggak apa-apa ya, karena ini sebenarnya membahas, jadi lebih pada soal komitmen-komitmen saja. Kalau bertanya pada saya kapanpun boleh. Kami berharap ini menjadi awalan sinergi kita bersama-sama untuk bekerjasama dan melakukan kegiatan-kegiatan. Tidak hanya pemantauan, misalkan kami di beberapa provinsi ikut melakukan kajian bersama terkait dengan perdanya, kami akan bantu juga, nggak bisa gitu. Oke, begitu yang kami sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Saya kira masih ada waktu sedikit, mungkin bila ada tanggapan atau pernyataan yang bisa kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Terima kasih, kami saya berikan.